Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Pak Niko Marsaputra, untuk pembelajaran mata pelajaran pelayanan farmasi teori 1 di kelas 11. Untuk pembelajarannya hari ini kita akan membahas teknik pembuatan sediaan obat dalam bentuk larutan. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menerapkan pembuatan sediaan obat dalam bentuk larutan. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah mengimplementasikan penggolongan larutan, yang kedua mengimplementasikan macam-macam sediaan larutan, dan yang terakhir mengimplementasikan cara pembuatan sediaan larutan. Baiklah, selanjutnya bentuk sediaan obat itu dibagi beberapa macam. Terutama dalam sediaan farmasi ada beberapa macam sediaan obat. Yang pertama adalah liquid. Liquid atau sering juga disebut cair. Larutan atau sediaan merupakan sediaan dengan wujud cair, di mana contohnya itu banyak sekali yang kita temukan, dan sediaan ini yang akan kita buat dalam waktu kita praktikum nanti di materi kelas 11 ini, yaitu contohnya adalah sirup, contohnya juga potio, eliksir, dan juga losio apabila larutan tersebut ditujukan untuk pemakaian luar. Selanjutnya adalah sediaan setengah padat atau sediaan semi solid, di mana contoh sediaan setengah padat ataupun semi solid tersebut pasta, krim, salep, dan juga jelly. Itu adalah contoh sediaan obat dalam bentuk sediaan setengah padat. Selanjutnya adalah sediaan padat atau solid, di mana contoh sediaan tersebut adalah kapsul, tablet, supositoria, dan sediaan obat-obat padat lainnya. Selanjutnya adalah sediaan obat dalam bentuk khusus, contohnya adalah sediaan inhalasi, terus vaksin, ataupun injeksi, ataupun serum, ataupun sediaan-sediaan obat lainnya dalam bentuk-bentuk sediaan khusus. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke larutan untuk penggolongan larutan. Larutan itu ada penggolongannya. Penggolongannya berdasarkan cara penggunaannya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah larutan topikal. Larutan topikal adalah larutan yang biasanya mengandung air, tetapi seringkali mengandung pelarut lain seperti etanol dan poliol. Etanol seperti kita ketahui, waktu kita praktikum nanti kita ketahui etanol tersebut hampir berbentuk seperti alkohol. Sedangkan poliol ini penggunaannya untuk pada kulit. Atau dalam larutan lidokain oral topikal. Sediaan contoh sediaan topikal atau larutan topikal yaitu sediaan obat tetes telinga, obat tetes daerah hidung, dan obat-obat kumur, dan juga terakhir obat-obat sediaan dalam bentuk losio. Yang tujuan larutan topikal tersebut adalah untuk pemakaian luar. Sedangkan yang kedua adalah larutan oral. Larutan oral atau sering juga disebut dengan sediaan cair yang dibuat untuk pemberian oral, mengandung satu atau lebih zat dengan atau tanpa bahan pengaroma, pemanis, atau pewarna, yang larut dalam air atau campuran konsolven air atau pelarut dari larutan tersebut. Yang tujuan untuk larutan oral tersebut untuk pemakaian dalam, di mana larutan oral tersebut dikonsumsi melalui mulut sampai ke dalam lambung. Contoh larutan oral yang kita ketahui yaitu sediaan eliksir, sediaan sirup, sediaan drop, dan sediaan-sediaan potio lainnya.
Selanjutnya kita masuk ke macam-macam sediaan larutan. Pertama adalah macam-macam sediaan larutan topikal. Yang pertama adalah larutan untuk telinga. Contohnya adalah atau sering disebut juga namanya adalah solusiootik atau juga gutai aurik, atau juga sering juga disebut dengan namanya gutai auricularis. Adalah larutan yang mengandung air atau gliserin atau pelarut lain dan bahan pendispersi untuk penggunaan telinga luar. Misalnya larutan otik, benzokain, antipirin. Kalau di lapangan itu sering juga digunakan, nama dagangnya itu otopain atau juga dalam bentuk sediaan karbogliserin sebagai sediaan pembersih telinga. Yang selanjutnya adalah larutan untuk hidung. Larutan untuk hidung itu dibagi menjadi beberapa bagian. Di sini kita ambil menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah colunarium, yaitu adalah obat cuci hidung, di mana tujuan obat colunarium ini hanya untuk mencuci bagian hidung bagian luar. Yang kedua adalah gutai oris atau obat tetes mulut. Obat tetes mulut atau gutai oris adalah sediaan yang ditujukan untuk pemakaian tetes daerah mulut. Biasanya digunakan untuk orang-orang yang menderita sariawan yang dioleskan di daerah mulutnya. Yang ketiga adalah gutai nasales atau nose drop atau obat tetes hidung. Biasanya diteteskan di daerah rongga hidungnya. Biasanya penderita-penderita yang sedang dalam keadaan kondisi influenza. Yang selanjutnya adalah nebula atau inhalasi atau nose spray, yaitu sediaan obat semprot hidung. Biasanya kalau untuk sediaan inhalasi itu biasanya sediaan yang kita penggunaannya itu dihirup melalui hidung yang bentuk seperti masker. Itu sediaan yang mengandung, contoh sediaan bentuk larutan yang mengandung dalam kesediaan inhalasi. Yang selanjutnya adalah larutan untuk mulut. Larutan untuk mulut di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu colutorium atau obat cuci mulut, yaitu larutan pekat dalam air yang mengandung deodoran, antiseptik, anestetik lokal, dan astringensia. Seperti kita ketahui, untuk anestetik lokal yaitu untuk membunuh kuman di daerah sekitar, dan antiseptik membunuh kuman. Yang digunakan untuk obat cuci mulut, karena digunakan untuk cuci mulut, sediaan tersebut harus bisa menghilangkan sisa-sisa makanan di daerah sekitar mulut. Yang selanjutnya adalah gargarisma. Gargarisma atau obat kumur, yaitu sediaan berupa larutan, umumnya larutan pekat yang harus diencerkan terlebih dahulu sebelum digunakan. Contoh di sini, kalau untuk yang larutan colutorium tadi contohnya adalah Listerine. Sedangkan kalau untuk sediaan gargarisma ini adalah contohnya adalah albotil. Kalau kita mau menggunakan albotil itu yang kita buat kita kumur. Jadi kita gunakan albotil itu, kita ambil, kita encerkan dulu dengan air sedikit, baru kita teteskan atau kita kumurkan daerah rongga mulut kita. Yang selanjutnya adalah litus oris atau obat oles bibir. Biasanya digunakan untuk orang penderita sariawan atau stomatitis. Cairannya agak kental, yang pemakaiannya disakukan pada mulut. Selanjutnya adalah yang keempat gutai oris, yaitu obat tetes mulut yang digunakan untuk tetes daerah mulut. Oke, selanjutnya macam-macam sediaan oral, di mana yang pertama adalah potio, yaitu dibagi menjadi 3, yaitu potio netralisasi, saturasi, dan potio effervescent. Perbedaannya, yang membedakan dari 3 ini, untuk yang pertama adalah potio netralisasi, di mana hasil pembuatan sediaan potio tersebut yang akan menghasilkan gas yang dihasilkan dari sediaan obat tersebut harus dikeluarkan. Jadi untuk pembuatannya, sediaan potio netralisasi tersebut digerus sampai gasnya habis. Jadi pencampuran asam dan basa
dari sediaan larutan tersebut akan dibuang, gasnya digerus terus sampai busa atau buihnya itu habis. Sedangkan untuk saturasi, yaitu adalah obat minum yang dibuat dengan mereaksikan asam dan basa, tetapi gasnya tidak dibuang semuanya, ditahan hanya sebagian. Ditahan sebagian dan sebagian lagi dibuang. Yang ketiga adalah potioeffervescent, di mana campuran asam dan basanya yang menghasilkan gas tersebut, gas yang dihasilkan tersebut ditahan seutuhnya. Contohnya kurang lebih untuk hasil yang dibuat di lapangan itu yaitu Sprite ataupun Coca-Cola ataupun sediaan minum yang bersoda. Yang selanjutnya adalah eliksir. Eliksir adalah larutan oral yang mengandung etanol. Jadi hampir kalau ada sediaan sirup yang pelarutnya etanol, itu disebut juga dengan sediaan eliksir. Yang mempunyai atau sebagai konsolven pelarut dan untuk mempertinggi kelarutan obat. Jadi pelarutnya kebanyakan terbuat dari etanol. Selanjutnya adalah sirup. Sirup adalah larutan oral yang mengandung sukrosa atau pemanis yang berkadar tinggi. Jadi untuk sirup tersebut banyak macamnya, ada 3. Yang pertama sirup simpek mengandung 65% gula dalam larutan dan dibagi 0,25% obat per volume. Selanjutnya yang kedua, sirup obat mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa zat tambahan dan digunakan untuk pengobatan. Yang terakhir adalah sirup pewangi, tidak mengandung obat tetapi mengandung zat pewangi atau zat penyedap lain. Jadi tujuan tersebut adalah untuk menutupi rasa yang tidak enak dalam dan bau dari hasil pembuatan sediaan yang kita buat tadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Yang pertama yaitu sifat dari solut dan solvent. Sebelum sampai ke poin nomor 1 ini, kita harus ketahui dulu solut itu apa, solvent itu apa. Solvent adalah pelarut, sedangkan solut adalah zat yang dihasilkan atau zat yang terlarut dihasilkan oleh solvent tadi. Solut yang polar akan larut juga dalam solvent yang polar. Misalnya garam-garam anorganik larut dalam air. Yang kedua adalah kosolvensi. Kosolvensi adalah peristiwa kenaikan kelarutan suatu zat karena adanya penambahan pelarut lain atau modifikasi pelarut. Contoh, untuk pembuatan suspensi itu ada suatu zat yang tidak larut dalam pelarutnya. Contohnya adalah sediaan parastamol. Parastamol ini tidak larut dalam air. Jadi perlu ditambahkan pensuspensi atau suspending agent, yaitu berfungsi untuk memudahkan parastamol tersebut larut dalam pelarut tersebut, ditambahkanlah sediaan bernama PGS. PGS di sini tujuannya adalah untuk memudahkan parastamol tersebut larut dalam pelarutnya. Itu adalah maksud dan tujuan dari pengertian kosolvensi. Yang ketiga adalah kelarutan. Zat yang mudah larut memerlukan sedikit pelarut, sedangkan zat yang sukar larut memerlukan pelarut sedikit lebih banyak. Yang pertama adalah dapat larut dalam air. Contohnya adalah semua garam klorida dan juga garam nitrat serta asam garam sulfat. Yang kedua adalah tidak larut dalam air. Semua garam yang tidak larut dalam air tersebut adalah garam karbonat, oksida dan hidroksida. Oke, selanjutnya adalah yang keempat adalah temperatur. Zat padat umumnya bertambah larut bila suhunya dinaikkan. Zat tersebut dikatakan bersifat endoterm karena pada proses kelarutannya membutuhkan panas. Contoh gini, pada pembuatan minuman, gula yang kita larutkan dengan air dingin lebih lama larut apabila kita menggunakan air panas, dikarenakan zat padat tersebut membutuhkan suhu temperatur yang lebih tinggi supaya
zat tersebut gampang atau mudah larut. Yang kelima adalah salting out. Salting out adalah peristiwa adanya zat terlarut tertentu yang mempunyai kelarutan lebih besar dibandingkan zat utama. Akan menyebabkan penurunan kelarutan zat utama. Contoh begini. Contoh di suatu obat, kita ambil contoh obatnya adalah OBH. OBH itu ada beberapa kandungan komposisi obatnya. Contohnya paracetamol, CTM, glyceryl glycolat, dan amonium klorida. Di sini, sediaan amonium klorida ini lebih mudah larut dibandingkan paracetamol, CTM, dan GG tadi atau glyceryl glycolat. Di mana ketiga zat tersebut adalah zat utama dari OBH tadi. Itu adalah maksud dari salting out. Yang selanjutnya nomor 6 yaitu salting in. Salting in adanya zat terlarut tertentu yang menyebabkan kelarutan zat utama dalam solvent menjadi lebih besar. Contohnya adalah riboflavin tidak larut dalam air tetapi larut dalam larutan yang mengandung nikotinamid. Jadi gini, contohnya misalkan kita mau minum obat paracetamol. Paracetamol ini dia itu sukar larut dalam air. Air biasa. Tetapi paracetamol tersebut mudah larut dalam campuran air dengan zat lain. Nah, itu adalah disebut dengan salting in. Dan yang terakhir adalah pembentukan kompleks, yaitu pembentukan peristiwa terjadinya interaksi antara senyawa tak larut dengan zat yang larut dengan membentuk garam kompleks. Contohnya adalah yodium larut dalam Ki atau kalium iodida, atau NaI atau natrium iodida jenuh. Keuntungan dan kerugian sediaan larutan. Yang pertama adalah keuntungan. Keuntungannya yang pertama adalah merupakan campuran homogen dari beberapa jenis sediaan obat. Yang kedua adalah dosis obat mudah diubah-ubah dalam pembuatannya. Dan yang ketiga dapat diberikan dalam bentuk larutan yang encer, sedangkan kapsul dan tablet sulit diencerkan. Untuk kerugiannya volume bentuk lebih besar. Yang kedua, ada obat yang tidak stabil dalam bentuk larutan. Dan yang ketiga, ada obat yang sukar ditutupi rasa dan baunya dalam larutan. Itu adalah keuntungan dan kerugian larutan. Oke, selanjutnya kita masuk ke cara pembuatan. Cara pembuatan suatu larutan itu ada beberapa caranya. Yang pertama adalah zat-zat yang mudah larut dilarutkan dalam botol. Dilarutkan dalam botol apabila zat tersebut mudah larut. Kita bisa menggunakan untuk laboratorium, bisa kita menggunakan Erlenmeyer apabila kita mempunyai Erlenmeyer. Jadi pada intinya pembuatan larutan itu kita lebih memperhatikan kelarutannya. Di mana kita melihat kelarutannya, kita bisa melihat di farmakope apakah zat tersebut larut dalam pelarut yang mau kita buat apa tidak. Kalau dia larut, tinggal kita larutkan dalam larut tersebut. Itu dari dasarnya. Yang kedua adalah zat-zat yang sukar larut dilarutkan dengan pemanasan. Contoh apabila kita itu mau membuat sediaan-sediaan yang perlu adanya pemanasan. Jadi kita masukkan zat tersebut ke dalam suatu wadah, yaitu Erlenmeyer. Biasanya kita panaskan di atas api. Ada namanya di laboratorium itu lampu spiritus. Kita panaskan di atasnya sampai zat tersebut larut. Yang ketiga, zat padat yang akan dilarutkan dalam Erlenmeyer. Setelah itu masukkan zat pelarutnya, dipanasi di tangas air atau api bebas dan goyang-goyangkan sampai larut. Jadi ini untuk poin nomor 2 dan nomor 3 itu sama. Hampir sama dan bisa kita gunakan. Yang keempat adalah untuk zat yang akan berbentuk hidrat, maka air dimasukkan dulu ke dalam Erlenmeyer agar tidak terbentuk senyawa hidrat. Dan yang kelima, untuk zat yang mudah terurai pada pemanasan tidak boleh dilarutkan dengan pemanasan, tapi dilarutkan setelah zat tersebut dalam keadaan dingin.
Pada intinya, untuk pembuatan sediaan larutan, baik itu sediaan oral maupun sediaan topikal, itu kita lebih memperhatikan kelarutan suatu obat tersebut. Di mana sih kita mau lihat kelarutannya? Kita bisa melihat di Farmakope, baik itu edisi 3 maupun edisi 4 untuk melihat kelarutan suatu obat itu. Apabila obat tersebut tidak larut dalam pelarut tersebut, kita perlu menambahkan suatu konsolvensi, yaitu atau suspending agent seperti yang kita jelaskan dari awal tadi, apakah itu berbentuk sediaan PGS ataupun sediaan PGA yang termasuk dalam kategori emulgator. Oke, untuk hari ini pertemuannya saya akhiri dulu. Semoga ilmu ini diberikan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.